Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah. Allah Tuhan yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pernah untuk pilih kasih. Allah Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak pernah untuk terbilang. Salawat serta salam hanyalah tercurahkan untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna jasadnya, manusia yang paling sempurna budi pekertinya, manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah, contoh keteladanan bagi seluruh umat manusia sepanjang masa tanpa terkecuali, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita bersyukur Allah jadikan kita sebagai umat, menjadi umat daripada umat Nabi Muhammad SAW. Saking indahnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kenapa? Suatu saat ketika Nabi Allah Musa alaihissalam berbicara bertemu dengan Allah di Bukit Tursina, Allah katakan, ya Musa, sesungguhnya nanti akan ada pada masa yang akan datang di mana umat, segolongan umat yang dia dapat berbicara denganku secara langsung. Kalau engkau, hanya engkau saja, umat-umat pun tidak bisa. Tapi ini umatnya langsung bisa berbicara kepadaku. Dan dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mendengar ucapan itu, Nabi Musa itu lalu kepingin menjadi umat Nabi Muhammad. Kapan itu? Ya ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita langsung bisa berbicara kepada Allah. Mintalah sebanyak-banyaknya. Mau apa ya, kasih kita. Melalui bagaimana? Melalui salawat. Sering-sering baca salawat. Ada salawat namanya salawat busyra. Ada orang sudah sakit stroke, 30 tahun lebih sakit stroke, berobat sana tak bisa. Belum ada sejarah orang yang kena penyakit stroke bisa sembuh. Nah ini orang, dia membaca salawat busyra setiap harinya 41 kali setiap habis sholat subuh. Dalam jangka waktu 3 bulan karena istiqomah membaca salawat busyra, terjadi keajaiban. Apa? Sembuh dengan sendirinya. Bangun sholat subuh, dia bangun sholat subuh ni, biasanya dibangunkan anaknya dalam keadaan mulut bencong, tangan lumpuh, tahu-tahu bisa berjalan sendiri. Subhanallah. Lalu setelah ditanya orang, Pak, bisa berdiri? Ya. Bisa tak? Ya. Kenapa? Tak tahu. Bapak amalkan apa? Ini saya dikasih amalan, namanya salawat busyra. Saya baca setiap hari, atas izin Allah saya bisa sembuh. Itu hanya terjadi oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak keutamaan orang membaca salawat. Ada dua orang berteman. Karena dua berteman ini, dia menjalin bisnis. Satunya orang Jawa, satu orang Banjar. Saya kasih duit 300 juta. Pakailah ini, kita janji kalau ada keuntungan kita bagi 2. Oke, bagi 2. Dibawalah sekawan tadi ini 300 juta. Tahu-tahu sekian lama tak ada kontak. Tak pusing dengan kawan. Setahun lebih tak ada kabar. Pergilah ke seorang pondok pesantren, mengadulah, ya Habib, tolonglah saya punya kawan, bisnis sama saya, duit saya hilang, tak hilang baik kemana ya? Orang Banjar ini. Oke, mau dibalik ke? Ya, coba bapak amalkan ini. Namanya salawat busyra. Bapak bacakan dalam salawat busyra ini istiqamah. Hebat orang ini. Dibaca 41 kali setiap habis sholat subuh. Saking semangatnya orang ini, setiap habis sholat dibaca. Habis sholat zuhur, maghrib, semua dibaca. Tidak sekadar habis sholat subuh. Atas izin Allah, 40 hari setelahnya
3 bulan setelahnya datang orang tadi ini, kawan dia dari Banjar nih, yang bertahun-tahun kita tak ketemu, gedor pintu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terkejut dia. Ya. Mana kabar ente ni? Diceritakanlah. Saya ni dulu bawa duit ente, bawa pesawat. Di bandara pesawat HP saya hilang kontak. Tapi saya istiqomah tetap jalankan ini. Saya berpikir bagaimana cara nak ketemu sama ente ni. Kontak apa ke ente masih panggil, apa ke ente masih ingin tahu. Atas izin Allah saya mimpi ada orang kasih tahu, bulan bin bulan kawan ente, minggu duitnya. Ini alamatnya sekian. Dikasih alamat. Dalam mimpi itulah saya kasih, maka saya kasih tahu. Gembira lah dia. Lalu saya menanya ke saya, ini duit ente 300 juta saya balikkan. Ini keuntungannya, berapa keuntungan 1 miliar lebih dibagi 2. Ini setengahnya dipakainya, setengahnya diambil, setengahnya dikasihkan ke pondok pesantren. Sebab apa? Baca salawat busyra. Maka kita jadi umat Nabi Muhammad dikasih kegampangan. Dan tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Hanya khususnya diberikan umat Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi umat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa keutamaan salawat? Salawat ini memiliki keutamaan yang tidak Allah berikan kepada amalan-amalan lain. Suatu saat si Ahmad Sazili bermimpi, ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi tak semua orang bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad, kecuali orang itu bersih hatinya. Bukan sekadar solat itu betul, tapi ada amalan-amalan riyadhah tertentu yang memudahkan baginya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagai riwayat mengatakan, Syekh Ahmad Sazili ini setiap harinya dia berselawat 124.000 kali dalam sehari dia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. 124.000. Jadi setiap malam, setiap hari dia berselawat kepada Nabi Muhammad. Suatu saat Syekh Ahmad Sazili tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan saya satu amalan, yang amalan itu apabila saya lakukan dalam keadaan riya, Allah masih kasih saya pahala. Kalau saya sholat, riya tak dapat pahala. Kalau saya haji, riya tak dapat pahala. Saya sedekah, riya tak dapat pahala. Kalau itu tunjukkan ya Rasulullah, ada tak amalan yang amalan itu apabila saya lakukan dalam keadaan riya sekalipun saya dapat pahala dari Allah. Maka Nabi Muhammad tersenyum. Muhammad mengatakan ada. Mendengar kalimat ada, Syekh Ahmad Sazili ini terbangun. Kalau gitu ya Rasulullah, tunjukkan saya. Apa itu ya Rasulullah? Dullani, tunjukkan saya. Maka Nabi mengatakan, berselawatlah kepadaku. Siapa saja yang berselawat kepadaku 1 kali saja, Allah beri dia 10 kali lipat kebaikan. Maka Syekh Ahmad kembali bertanya, ya Rasulullah, apakah itu dalam keadaan ikhlas? Tidak. Siapa saja yang berselawat kepadaku 1 kali saja, sedangkan dia terlintas hatinya dalam keadaan sifat riya, maka Allah kasih dia 10 pahala kebaikan. Lalu bagaimana kalau saya berselawat kepadamu dalam keadaan ikhlas? Tak ada satupun makhluk Allah yang dapat menghitungnya. Artinya tak ada satupun malaikat yang mampu menghitung pahala orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari keempat daripada Ramadan. Ada satu perkara yang ini dalam Ramadan itu sering kita salah dalam lakukan. Apa itu? Ketika berbuka puasa. Sunnahnya ketika diazankan azan maghrib, maka yang pertama kita lakukan membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Betulan? Yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah mengambil 1 buah kurma, lalu membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, makan kurma. Habis makan kurma, minum air. Setelah itu Rasulullah mengangkat tangannya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu.
birahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang betul. Itu yang betul. Jadi baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar, doa makan kurma. Pertama kali yang dimakan kurma, bawa minum air. Setelah itu baru baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala sirrika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu dapat pahala. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tuh, nih. Kedua, amalia yang sudah banyak ditinggalkan kita, khususnya laki-laki, sholat menggunakan sorban atau bahasa Arabnya itu rida. Sholatlah menggunakan sorban. Siapa saja yang sholat menggunakan sorban atau rida, maka Allah kasih dia, kalau dia sholat 5 waktunya menggunakan sorban, maka dia akan mendapatkan 25 kali pahala. Kalau dia sholat di hari Jumat menggunakan sorban, maka Allah dikasih pahala keutamaan 70.000 kali lipat pahala. Ada kita sholat 70 kali, 70.000 kali. Ada kalau di antara kita sholat 70 rakaat, jangankan 70 rakaat, 20 rakaat setiap malam tarawih yang kita dah banyak tinggalkan. Ini kan awal-awal masih ini, nanti setelah 20 Ramadan. Keutamaan orang yang sholat menggunakan ini, maka Allah kasih keutamaannya seperti dia mengakukan sholat 70 rakaat di hari Jumat. Makanya hidupkan, jangan dijadikan apa? Jangan dijadikan sejadah, tak dapat sunnah itu. Itu sunnah-sunnah Ramadan. Kedua, sunnah Ramadan yang sudah banyak ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad adalah mandi sunnah salat tarawih. Habis sholat makan, sholat maghrib, mandilah. Mandi apa namanya? Mandi. Saya niat mandi sholat tarawih setiap malamnya. Habis sholat maghrib, mandi. Jangan tinggalkan. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW yang sudah banyak ditinggalkan oleh umatnya, termasuk kita-kita ini. Itu jangan ditinggalkan. Mumpung Allah kasih kita kesempatan untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, karena tahun depan tak ada jaminan dari Allah bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan. Apalagi sunnah Ramadan, bersedekah. Siapa saja yang bersedekah, memberikan makan kepada orang yang berpuasa untuk dia berbuka puasa, maka Allah akan berikan pahala orang yang buka puasa itu kepada orang itu tanpa mengurangi pahala orang tadi itu. Ini sunnah-sunnah puasa ini. Yang kedua, yang selanjutnya sunnah puasa mengakhirkan daripada sahur. Kira 20 menit lagi lah. Jangan macam saya makan terlambat, saya baru saya makan pun 20 menit mau azan dulu, baru sahur makan. Kalau orang tarawih itu tanda itu, bawa berhenti. Sunnah mengakhirkan daripada sahur. Jangan tak sahur. Sahur itu harus. Ada orang, aku saya sahur badan saya kuat. Walaupun saya tak sahur badan, salah. Sahurlah kau, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Berkahnya itu yang dicari. Kalau seandainya saat kita merasa kita kuat, seandainya kita mampu, maka mungkin orang yang pertama kali tidak sahur itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Nabi Muhammad tetap sahur, karena apa? Dalam sahur itu adalah keberkahan. Nabi Muhammad itu memiliki kekuatan fisik 40 orang laki-laki kekuatan fisiknya. Jadi seandainya Nabi Muhammad itu mau, orang-orang Mekah dulu yang mencaci maki Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan lain-lainnya yang benci Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad kalau mau satu kali pukulan, itu semua orang penduduk Arab mati tanpa harus menggunakan pedang. Nabi Muhammad memiliki kekuatan fisik 40 orang seperti sahabat Umar bin Khattab. Itu kekuatan fisik Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak pukul orang, bunuh orang, sabar. Ini orang tak kenapa. Nabi Muhammad mikir, kalau saya lawan orang ini saya tipu, mati. Tapi sabar. Sebagai apa? Contoh untuk umatnya selanjutnya. Ini sunnah-sunnah di pada bulan-bulan Ramadan. Nah, ingin yang saya sampaikan kali ini, Allah perintahkan kita puasa agar menjadi orang-orang yang bertakwa.
perang Badar sebelumnya kita ini sebelum masuk bulan Ramadan perang Badar. Pertama kali terjadi perang di dalam Islam yaitu perang Badar. Jumlahnya orang-orang Islam itu 313 pasukan. Harus berhadapan 1000 lebih pasukan kafir Quraisy dengan alat yang begitu lengkap. Bayangkan 313 pasukan Islam dengan alat seadanya harus berhadapan 1000 pasukan kafir Quraisy dengan alat perang yang begitu lengkap. Ini perang paling dahsyat di antara yang dahsyat. Tapi Allah berikan kemenangan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ketika dalam perang menang, Nabi Muhammad kasih tahu, "Hei sahabat, jangan gembira. Sebentar lagi kita akan menghadapi perang yang begitu besar. Musuh yang tak nampak namun justru ada pada diri kita masing-masing." Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ini bukan perang ke? Ini perang, namun musuhnya nampak. Ada sebentar lagi. Apa itu? Bulan Ramadan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah Ramadan, menghadapi musuh yang tak nampak namun justru ada di hati kita. Ini hati. Lihat orang tak puasa, aku manusia ketua bangga masih tak puasa, batal puasa. Kami kata solat si solat, puasa si puasa, tapi tak ada solat. Itu bagian daripada merusak ibadah puasa kita. Kalau puasa itu urus ya diri masing-masing. Tak usah urus orang. Itu yang paling aman. Tak sanggup, udah tinggalkan, masuk kamar, tidur. Tahu tidur. Ada sebagian orang mengatakan, katanya kalau tidur ni kita puasa, lalu kita tidur batal. Ada mengatakan makruh. Sampai saya itu mondok 11 tahun, belum pernah saya menemukan hadis yang mengatakan orang tidur kelamaan itu batal. Dan belum pernah saya menemukan hadis yang mengatakan puasanya orang yang dalam keadaan tidur hukumnya makruh. Tidak ada. Cuma katanya an-naum shaumul ibadah. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Betul, tapi tak usah dihabiskannya dengan tidur terus. Jadi tak ada perlawanan hawa nafsu kita. Baca Quran ke, tasbih ke, zikir ke. Jadi tidur, bangun tidur, zikir. Kami waktu di pondok itu ada batas waktu-waktunya harus terus tidur. Selebih kita baca Quran, tadarusan, belajar, utamaan. Sayang, hari-hari yang paling indah itu hari-hari di mana Allah turunkan rahmat dan kasih sayang bulan Ramadan. Maka mintalah sebanyak-banyaknya. Nah, kenapa? Agar dengan Ramadan itu kita menjadi orang bertakwa. Apa itu? Pertama, puasa mengajarkan manusia agar dia sabar, ular dan tahan uji. Biar lapar menurut perut, biar haus mencekik tenggorokan. Kalau waktu berbuka belum tiba, jangan sentuh itu makanan, jangan minum itu minuman, sabar sampai waktunya berbuka puasa. Ini puasa mengajarkan seperti itu. Sabar. Jangan ngomongkan orang, tak usah. Karena puasa itu ada dua membatalkan puasa. Ada yang membatalkan pahala, ada yang membatalkan puasa. Bedanya apa? Pertama, kalau puasanya batal, pahalanya batal. Apa itu? Makan dan minum di siang hari dalam keadaan sengaja, batal puasanya, batal juga pahalanya. Apalagi berhubungan intim suami istri bulan Ramadan, batal puasanya, batal juga pahalanya. Batal. Muntah dengan sengaja dimuntahkan, batal puasanya. Pingsan, batal puasanya, batal juga pahalanya. Itu semua orang tahu. Tapi ada satu perkara, yang perkara itu apabila dilakukan puasanya sah, tapi di hadapan Allah dan nol. Apa itu? Riba, namimah, atau bagi laki-laki melihat seseorang yang bukan mahram dalam keadaan syahwat, batal pahalanya. Puasanya sah, tapi nilainya di hadapan Allah nol.
Puasa mengajarkan kita agar sabar, ulet dan tahan uji. Sehingga Rasulullah mengatakan as-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal aw qatalahu aw satamahu falyaqul inni sha'im. Puasa adalah dinding, puasa adalah benteng. Siapa saja di antara kamu yang sedang berpuasa, maka jangan mengatakan perkataan kotor, jangan mengatakan perbuatan keji. Satu di antara kamu ingin mengajak berkelahi, bertengkar, maka katakanlah maaf, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Itu keutamaan puasa. Sehingga orang yang berpuasa kalau mampu mengamalkan itu, dia termasuk bagian daripada orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa mampu mengendalikan diri. Puasa itu mampu mengendalikan diri, bukan mematikan nafsu, tetapi mengendalikan hawa nafsu kita di kala siang hari. Tahu halal habis maghrib, kelapa halal habis maghrib, itu semuanya habis maghrib. Kalau sesuatu yang halal ya kita mampu mencegah diri kita, kenapa di luar Ramadan kita tak mampu mencegah diri kita dari perkara yang haram? Ini yang harus kita pikirkan sebagai seorang muslim. Ya Allah, kalau siang hari bulan Ramadan saja saya mampu mencegah diri saya tidak makan yang halal, tapi kenapa di luar Ramadan saya tak mampu mencegah? Berarti ada yang kurang kita dalam melakukan ibadah puasa. Tuh, puasa mengajarkan manusia agar sabar, ulet dan tahan uji. Itu. Yang kedua, puasa mengajarkan manusia agar memiliki sifat jujur. Yang sifat jujur itu melahirkan dari sifat kedisiplinan. Iya, orang lain tidak lihat, betul orang lain tidak tahu, tapi Allah selalu hadir dalam hidup dan kehidupan. Contoh, besok siang ini puasa, tapi panas matahari. Lalu azan zuhur. Ketika azan zuhur datang, kita sholat. Ketika sholat kita berwudu. Ketika berwudu, waktu kumur-kumur kita telan air sedikit ya, untuk hilangkan haus. Saya yakin jangankan orang lain, teman sebelah pun waktu berwudu kita korupsi, tak akan bakalan tahu kalau ketika berwudu kita korupsi. Kita minum air. Lalu kenapa tak pernah kita lakukan? Kenapa kita tidak melakukan? Jawabannya ada rasa malu kepada Allah. Allah selalu hadir dalam hidup dan kehidupan. Tapi inilah inti daripada Ramadan, merasakan Allah dekat dalam hidup. Tengah hari nanti, tengah lapang ibu misalnya, tengok laki pergi kerja, tengok anak tidur, makanlah sendiri buat piring, masuk dalam kamar, habis makan di dalam bibir, berjalan dia ke warung, letoi jalan keras terjatuh. Apa bu? Alah tak sahur malam, saya tak sahur. Padahal bukan dia habis makan. Gampang kan puasa itu kan? Nipu-nipu orang, jatuh sungkau. Tak sahur saya, padahal baru ke habis makan buat piring di rumah. Tapi kenapa kita tidak melakukan? Itulah dia indahnya sebagai seorang muslim. Untuk menjadi orang yang bertakwa sebenarnya gampang. Puasa ya, Allah hadir dalam hidup. Kalau semua kita orang-orang Islam itu merasakan Allah hadir dalam hidup, insya Allah negara Indonesia ini aman. Pejabatnya jujur dan disiplin, merasakan Allah hadir dalam hidup, insya Allah dia tidak korupsi oleh rakyat. Pedagangnya jujur dan disiplin, merasakan Allah hadir dalam hidup, insya Allah dia tidak memainkan timbangan ketika dia berdagang. Pun kiainya, ustadznya sekalipun jujur dan disiplin, dia tak akan jual ayat demi kepentingan pribadi. Nah, ini banyak nih ustadz-ustadz yang memang sekarang ini jual ayat demi kepentingan pribadi. Ada ustadz, ada kiai minyak goreng datang mahal, dia bilang, udahlah orang Indonesia tak usahlah makan nasi, makan pisang jangan putih kenyang tak perut. Nah ini tanya dia orang kaya, cuba dia suruh makan pisang, makan kenyang perutnya. Rodak pohonnya kata bapak tu. Mending pisang rebus, pisang biasa. Ini kita ni bawa dalam 2 tahun ni kali ini melakukan ibadah puasa. Sebelum-sebelumnya bangsa Indonesia ini
puaslah diuji dari Allah Subhanahu wa taala. Ratusan tahun negara Indonesia diuji, dijajah. Habis penjajahan masuk PKI. Masuk PKI lalu terus uji. Nah, sekarang Indonesia ni kita terus-terusnya orang Islam ni diuji dengan virus corona. Awal-awal datang virus corona, masjid full, kosong, tak ada orang solat. Gitu hilang corona, habis corona ni umum aja corona ni. Datang yang buat orang kacau, balik ni hilangkan minyak goreng. Bis minyak goreng dibawa corona. Mana sekarang minyak goreng? Dah ada kan dibawa corona ke Tiongkok. 46 kontainer, ribuan liter jalan-jalan ke Tiongkok. Minyak goreng Indonesia habis. Itu corona kehebatnya. Jangan bukan manusia dibunuhnya, minyak goreng kita dicuri. Ayo, sial ibu. Tak usah sering-sering goreng bu katanya. Rebus ya, kata Bu Megawati. Benar, direbus ya kan? Kalau makan telur direbus, makan apa lagi? Pokoknya semua direbus. Hilangkan dia cepat, biar awet muda. Tak usah sering goreng katanya. Ini puasa. Udah, betul. Pokoknya sering-seringnya kita main rebus-rebusan. Nasi direbus, sayur direbus, rendang semua direbus. Awet muda. Puasa mengajarkan manusia memiliki sifat jujur dan disiplin, merasakan Allah dekat dalam hidup. 3. Puasa menghilangkan watak arogansi, sifat mau benar sendiri, karena itulah sifatnya Fir'aun. Ya Allah, baru 1 hari saya tidak terkena makan dan minum, sudah begini lemahnya badan ini. Lalu apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Saya paling kaya manusia, apa yang dapat kita beli tentang alam jagat raya ini? Saya kuat, apa yang kita kuat? Kuat makan, kapau tiap waktu 24 jam makan terus. Apanya? Saya kuat begadang, ikan tak pernah tidur. Apa yang kita kuat di hadapan Allah? Lemah kita ini. Saya paling alim, apa yang kita ketahui tentang alam jagat ini? Puasa mengajarkan manusia untuk menghilangkan sifat arogansi, sifat mau benar sendiri, mau menang sendiri. Itulah sifatnya Fir'aun. Kalau ada orang memiliki sifat daripada sifat itu, bertanda dia mengambil daripada sifat-sifat Fir'aun. Fir'aun itu kenapa dia sombong? Ada 2 alasan menjadikan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ini Fir'aun. Pertama, Fir'aun itu tak pernah sakit. Dari sejak bayi sampai dia mati tak pernah sakit. Jangankan sakit, bersin saja Fir'aun tidak pernah. Allah kasih dia istidraj bagi Fir'aun. Hai Fir'aun, kau tak akan pernah dikasih penyakit. Saking hebatnya Fir'aun, jangankan sakit, bersinnya tak pernah seumur hidup. Ini Fir'aun. Kedua, tak pernah lengser kekuasaan, menganggap dirinya yang paling hebat. Lalu merasa lama-lama jadi Tuhan, lama-lama jadi raja, tak turun-turun, menganggap dirinya paling hebat, lalu berdiri di hadapan orang. Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Kenapa dia paling tinggi? Karena setiap dia berjalan dia menggunakan tongkang. Tongkang. Apa bahasa kita tu? Tahu tongkang Pak? Yang berjalan pakai kayu itu. Ingkang ke? Ingkang. Bagaimana kalau badannya Fir'aun? Fir'aun itu tak besar. Bilang soal takut dia untuk Fir'aun. Iya. Fir'aun itu oleh Allah badannya hanya 1 hasta daripada Nabi Musa alaihissalam. Tak besar Fir'aun kecil. 1 hasta itu segini kan. Kalau Nabi Musa mau, Fir'aun itu sekali-kali tampar mati. Tapi merasa dia itu selalu menggunakan orang sehingga orang melihat itu. Orang tahu ini itu tinggi ya. Yang tahu jasadnya Fir'aun ya Nabi Musa dan istrinya Asia, karena serumah.
Orang yang lain baju tidak. Dia tahu siapa itu Firaun. Firaun tak besar. Kecil orang, model-model saya lah. Lalu kenapa kita pergi kuburan yang dia besar? Karena badan manusia itu makin hari makin tahu kecil. Besar. Jadi kita punya guru waktu sekolah di sana, dia pernah waktu masih belum dimasuk Aceh itu, dia masukkan peninju itu pulau bangun Firaun itu pas gitu masuk. Saking besar badan Firaun itu untuk orang zaman sekarang. Tapi kalau dengan Nabi Musa itu tidak ada takutnya, hanya hitungan kilanya Nabi Musa. Kecil badan Firaun, tapi karena dia merasa tak pernah sakit, merasa dia jadi paling berkuasa, lalu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Itu Firaun. Jadi siapa saja yang memiliki sifat angkuh dan sombong, tak mau dengar cakap orang, itulah Firaun. Puasa mengajarkan manusia untuk menghilangkan watak arogansi, sehingga Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terlintas dari sifat sombong. Terlintas dari sifat sombong, tidak dijamin masuk surga, tapi masuk ke dalam neraka jahanam. Tidak masuk ke dalam surga orang yang di hatinya terlintas dari sifat kesombongan. Puasa mengajarkan manusia agar menghilangkan sifat arogansi. Ya Allah, baru satu hari tidak terkena makan dan minum, sudah begini lemahnya badan ini. Lalu apa yang saya sombongkan di hadapanmu yang maha perkasa? Ini puasa mengajarkan manusia untuk menjadi orang yang tawadhu, rendah hati, karena tanpa dengan daripada nuansa Ramadan. Yang keempat, Ramadan puasa mengajarkan manusia, orang-orang yang melakukan puasa itu akan timbul rasa cinta kasih kepada sesama manusia. Ya Allah, baru satu hari saya tidak terkena makan dan minum, sudah begini lemahnya hati, sudah begini lemahnya badan ini. Lalu bagaimana saudara-saudara saya yang setiap hari tidak pernah makan dan minum, yang mereka mengungut sampah untuk menyambung hidupnya, mereka hidup jadi pengamen, ada yang tinggal di bawah kolong jembatan, yang tak tahu kapan nasib mereka berubah. Saya, ya Allah, betul saya tidak makan, betul saya tidak minum, tapi nanti ketika datang azan maghrib dikumandangkan, maka lapar pun menjadi hilang, haus pun menjadi sirna. Tapi mereka yang hidup seperti ini, kapan nasib mereka akan berubah? Ramadan mengajarkan manusia memiliki cinta kasih kepada sesama manusia. Makanya kalau ini mengajak manusia untuk cinta kasih kepada para fakir miskin, tak perlu diadakan simposium, tidak perlu diadakan muktamar, cukup ajarkan pelakunya itu untuk melakukan ibadah puasa, merasakan langsung apa yang dirasakan oleh fakir miskin, yaitu Ramadan. Puasa ini Rasul ar-rahimuna yarhamukum irhamuna yarhamkum man fis samai. Cintailah manusia, makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi, nanti yang di atas langit akan sayang kepada kamu. Kalau yang di atas langit sudah sayang kepada kamu, tak ada satupun makhluk yang dapat mencegah. Siapa makhluk Allah yang di atas langit? Yang para malaikat itu tadi. Makhluk Allah yang di atas malaikat. Kalau Allah perintahkan makhluknya yang ada di atas langit untuk sayang kepada kita, maka tak ada satupun makhluk yang dapat mencegah membenci kita. Ini puasa Ramadan mengajarkan manusia untuk menghilangkan sifat arogansi, mengajarkan manusia untuk menjadi jujur, mengajarkan manusia untuk sabar, mengajarkan manusia untuk menghilangkan sifat arogansi. Nah, Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan puasa itu terbagi menjadi 3 golongan. Nah, kita golongan di mana ini? Kita lihat sendiri. Puasa terbagi menjadi 3 bagian manusia. Jadi 3 bagian manusia ini kita mungkin ada di mana? Pertama, kata Imam Ghazali, shaumul awal, puasanya orang-orang awam. Apa puasanya orang-orang awam itu? Mereka itu kalau sudah tidak makan, sudah tidak minum, mereka merasa dirinya sudah puasa. Lalu panca inderanya tidak terjaga.
Ia mengumumkan orang, tetap mengumumkan orang. Dia zikir, zikir, tapi tidak mampu mencegah dirinya untuk terhalang daripada perbuatan tercela. Ini puasanya orang-orang awam. Yang kedua, kata Imam Ghazali, shaumul khas, puasanya orang-orang yang khusus. Bagaimana puasa orang khusus? Dia tidak sekedar mencegah dirinya untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan, tapi mampu mencegah dirinya menghindari daripada perbuatan makruh daripada Ramadan. Dan ia hiasi malam-malam Ramadannya untuk dekat dengan Allah. Tarawihnya, tadarusannya, zikirnya, qiyamul lailnya dilakukan untuk menambah nilai-nilai imannya. Dan paling efektifnya, kata Imam Ghazali, paling tidaknya puasanya orang Islam yang seperti ini, nomor 2 ini. Jangan sampai nomor 1 itu. Karena nomor 1 itu termasuk daripada golongan kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak dari kalangan umat Nabi Muhammad yang mereka berpuasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus, dan dia tidak mendapatkan keutamaan daripada Ramadan kecuali menahan lapar dan haus, tak ada apa-apa. Nah, paling tidak kita orang muslim ini, inilah dia idealnya kita. Tahan diri, tidak melihat yang diharamkan Allah, tidak berbicara yang diharamkan dalam perkara membatalkan puasa, lalu dihiasi hari-harinya dengan membaca Al-Quran, tadarusan, berzikir, selawat, iktikaf di masjid. Kalau tak mampu melakukan, paling tidak iktikaf di dalam masjid. Iktikaf, nama itu iktikaf lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf karena Allah. Duduk, dengarkan orang baca Al-Quran, mendengarkan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan iktikaf, dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang membaca Al-Quran. Duduk ya, orang selesai kita, sama kita dapatkan pahala. Pahala orang yang membaca Al-Quran. Saya tak bisa pandai baca Quran. Kau baca Quran salah-salah, duduk samping orang yang membaca Al-Quran. Niat saya iktikaf karena Allah, sambil mendengarkan orang, sama pahala. Sama pahalanya orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang mendengarkan Al-Quran. Itu keutamaan kita, umat Nabi Muhammad SAW. Duduk iktikaf. Habis mau balik yang kita. Malamnya nanti ada 10 akhir daripada Ramadan. Di sini iktikaf tak duduk, ikut kita, duduk kita ikut. Orang sahur kita, sudah sama pahala. Yang ketiga, puasanya shaumul khawas, puasanya orang yang khusus, tapi lebih khusus lagi. Orang seperti ini tidak sekedar menghiasi hari-harinya Ramadan. Orang yang seperti ini tidak sekedar mencegah diri dari perkara yang tapi dalam hatinya terlintas saja di hatinya, tergelincir dan lupa kepada Allah. Contoh, puasa. Lalu di siang hari atau sore harinya dia bilang, nanti sore saya azan ni, saya buka makan apa ya, maka orang ini batal puasa. Shaumul khawas. Terlintas saja dirinya daripada Allah, lalu ingat dengan makanan, maka puasanya menjadi batal. Nah, kalau kita macam kayak ini, ibu misalnya jam 4 sore itu dah mentok bentang di bawah, batal puasa kita. Batal. Kenapa? Terlintas ke sesuatu kepada selain Allah. Nah, ini susah. Tapi paling idealnya kita ini nomor 2. Menjauhkan diri dari perkara yang haram, menjauhkan diri daripada memakruhkan puasa, dan memasuki nilai-nilai kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah idealnya bagi kita orang-orang seperti itu untuk melakukan ibadah puasa. Ibu bapak saudara hadirin wal hadirat, inilah mungkin dapat saya sampaikan dalam kuliah subuh kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang melakukan seluruh ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dan tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan bagi kita, Allah berikan kesehatan untuk anak-anak kita, disebabkan kemuliaan pada bulan Ramadan. Semoga yang hadir di sini
Yang punya penyakit disembuhkan Allah penyakitnya. Yang punya hajat dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pergi haji, yang pergi umroh, dihajikan Allah, diumrohkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dua kemuliaan, kemuliaan Ramadan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan menjadi mulia disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi mulia disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini diwafatkan dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.